Halo Cancer, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu adalah Four of Pentacles. Ini tuh artinya bisa macam-macam. Itu pertama, ini protektif, berhati-hati, dan angka 4 itu juga berbicara tentang fondasi itu. Jadi kayak semacam kamu membangun sesuatu itu kan perlu fondasi, dan fondasi ini dalam artian misalnya bisa berhubungan dengan fondasi di dalam diri kamu, fondasi keuangan, fondasi dalam sebuah hubungan. Jadi kayak kamu membangun dasar yang kuat dulu untuk sesuatu hal yang kamu bangun. Nah, ini Four of Pentacles. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh dengan tarotnya, kita mulai dulu dengan oracle-nya. Yang pertama, Sagittarius. Kita nggak bicara Sagittarius, sosok orang di hidup kamu, tapi ini tentang energi. Kata kuncinya itu expand gitu. Expand itu kayak aku melihat bertambah. Ada kayak suatu pertumbuhan, semacam kamu terbang lebih tinggi, naik kelas. Nah, sekitaran waktu ini waktunya kamu untuk naik kelas gitu. Naik kelas, ada semacam kamu masuk suatu level yang baru, dalam artian kamu sudah membangun fondasi dan kamu siap masuk level berikutnya gitu. Dan yang berikutnya adalah anxiety. Nah, anxiety ini kayak bisa berarti misalnya gini, ada suatu problem itu yang kamu hadapin dan itu bikin kamu cemas, tidur nggak enak, apa-apa nggak enak, tapi bisa jadi juga kayak ketika ini suatu hal yang kayak konstan gitu, mungkin ini waktunya kamu mulai mencari pertolongan atau ke psikolog, psikiater, bisa jadi juga anxiety itu semacam sinyal gitu, kayak ada sesuatu hal yang kamu lewatkan di dalam diri kamu atau kamu negasikan atau kamu abaikan dan itu semacam kayak bertambah gitu loh. Jadi mau nggak mau kamu nggak bisa lari terus dan kamu harus melihat gitu, melihat apa nih akarnya gitu, akarnya dari mana. Bisa jadi juga kamu tipe orang yang sensitif gitu sama energi itu, mungkin bukan punya kamu kecemasannya, tapi semacam karena kamu sensitif bisa jadi itu punya orang lain, jadi kamu juga merasakan hal itu. Ada jenisan orang-orang empat gitu ya, atau highly sensitive. Nah, ini bisa juga merasakan kecemasan atau kegelisahan yang sebenarnya itu bukan punya dia gitu. Oke, dan kamu mungkin perlu apa ya, memprotek energi kamu kalau kamu tipe orang yang sensitif atau empat ya. Selain tadi hal pertama yang aku bilang, ada hal-hal yang perlu kamu mungkin berkonsultasi atau kamu lihat akarnya dari mana. Nah, balik lagi ke si Four of Pentacles gitu. Tentang kehati-hatian gitu, tentang memprotek sesuatu. Kalau protektif itu kan akarnya bisa jadi karena kalkulasi yang betul atau suatu pengalaman di waktu lampau yang masih membayang-bayangin, jadinya parnoan, terlalu berlebihan gitu rasa takutnya untuk merasakan hal yang sama lagi gitu ya. Nah, ini kayak semacam dua sisi dari satu koin gitu dengan si Four of Pentacles ini. Konfirmasinya adalah Sun. Sun itu vibe-nya in general tuh happy, mencerahkan, menghangatkan. Jadi kayak kalau berbicara fondasi, kayak ada sesuatu yang karena tadi ada tema naik kelas, masuk level yang baru, fondasi yang kamu sudah bangun selama ini masuk ke tahapan berikutnya dan itu vibe-nya happy gitu loh. Terus juga mungkin ini waktunya kamu untuk membuka diri lagi, membuka hati lagi untuk hal yang baru gitu. Hal yang baru masuk ke dunia kamu atau orang yang baru masuk ke dunia kamu, apapun konteksnya gitu, pertemanan, hubungan romantis, seperti itu ya. Ini tema besar kamu, jadi kayak kamu kayak lebih aware gitu tentang tema-tema ini sekitaran kamu nonton reading ini. Oke, kita bahas blessingnya adalah ini tuh kayak si justice ini ya, kan justice itu kayak tema tabur tuai, karma gitu, keseimbangan, mengembalikan keseimbangan, mengembalikan order, struktur, dan konfirmasinya adalah snake gitu. Snake itu bisa berbicara sesuatu yang tricky, bisa juga kayak transformasi gitu ya, karena ular itu satu hewan yang dia bisa ganti kulit gitu, jadi kayak ada sesuatu yang baru gitu dengan dia menanggalkan kulit yang lama. Bisa jadi ini sebuah metafor untuk kamu gitu, meninggalkan versi diri kamu yang lama. Ada transformasi juga dengan tabur tuai itu ya, kayak ada yang berubah gitu, untuk apapun yang kamu bangun selama ini, fondasi ya, dalam hal apapun konteksnya, fondasi yang kamu bangun selama ini dan posisinya di blessing kamu, kayak kamu melihat hasilnya sekitaran kamu nonton reading ini, kayak atau mulai ada sesuatu yang improve gitu. Dan kalau berbicara tabur tuai, kalau kamu menabur yang baik, inilah waktunya kamu melihat hal yang baik juga muncul di dunia realita kamu ya. Oke, terus kalau misalnya ada sesuatu yang tricky ya,
karena posisinya di blessing kamu, mungkin orang lain yang tricky gitu, punya intensi yang baik, yang nggak baik, menyembunyikan sesuatu atau apalah gitu ya. Ini akan terlihat sih, jadi kamu tahu kamu perlu gimana dengan situasi atau orang-orang ini. Dan ini posisinya di blessing kamu, jadi kayak semesta ini berusaha memprotek kamu dari orang-orang atau situasi yang tricky dengan menunjukkan hal itu supaya kamu nggak lebih jauh lagi dealing atau terhubung gitu dengan situasi atau orang-orang ini. Oke, yang jadi tantangan adalah Ten of Pentacles dan Cross. Cross itu berbicara tentang suatu misalnya keyakinan, perjalanan spiritual, penghayatan spiritual, bisa jadi juga tentang pengorbanan gitu. Ten of Pentacles itu kan stabilitas, keberlimpahan, berhubungan juga dengan keluarga juga bisa gitu. Jadi mungkin kok aku kayak merasa dejavu, apa aku pernah ngasih pesan ini ya di reading kamu sebelumnya. Kayak ada sesuatu yang berubah gitu dengan mungkin perjalanan spiritual kamu, keagamaan kamu, terus ini kayak semacam respon dari orang-orang di sekitar kamu itu nggak seperti yang kamu harapkan gitu, atau terjadi perbedaan pendapat. Contoh paling gampang gitu, ketika misalnya orang mau bertobat, hidupnya berubah gitu, kadang justru orang-orang di sekitar bertanya, kalau nggak asik lagi, kalau sok suci, kalau begini, kalau begitu, padahal niatnya baik gitu untuk ngurus sesuai dengan apa yang dia yakinin gitu, tapi justru orang-orang di sekitarnya itu yang mengatakan hal-hal yang bikin dia kok lo nggak support gue, kalau mengatakan hal-hal yang seharusnya lo mendukung gue gitu, berbahagia atau mensupport gue dengan apa yang gue masukin sekarang gitu. Ini bisa jadi ya sebuah tantangan, kayak ada sesuatu yang berubah di dunia internal kamu, entahlah itu filosofi, keagamaan, spiritualitas, apapun itu konteksnya, apa yang kamu yakinin gitu, dan itu semacam ada perbedaan dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Terus juga berbicara tentang pengorbanan, mengevaluasi gitu, mungkin ada sesuatu hal yang perlu berubah, sesuatu hal yang berhubungan dengan pengorbanan, misalnya dedikasi yang kamu berikan untuk suatu hal, apa hal-hal yang berfungsi dan tidak berfungsi, ini waktunya kamu evaluasi. Mungkin juga tentang pengorbanan yang kamu lakukan untuk situasi tertentu, orang-orang tertentu, apakah disambut dengan baik, apakah mendapatkan apresiasi, ataukah hasilnya seperti yang kamu harapkan. Ini juga bisa jadi sebuah tantangan dengan dua kombinasi ini ya, kayak waktunya kamu evaluasi gitu. Nah, yang berikutnya adalah ten of Swords gitu. Ini kayak pergi keluar, atau kayak semesta intervensi untuk mengeluarkan kamu dari situasi ini, atau dari hubungan orang-orang ini. Bisa jadi ini sebuah tema yang saling terhubung ya, karena tadi ada suatu perbedaan gitu, atau sesuatu yang respon yang tidak seperti yang kamu harapkan gitu, atau dukungan support yang kamu butuhkan. Lalu Bear ini yang gambar beruang itu kan temanya tentang protektif gitu, menjaga sesuatu. Tadi juga ada tema tentang protektif. Ingat, protektif itu akarnya dua ya, entah bayang-bayang masa lalu atau memang berdasarkan kalkulasi yang benar. Juga Bear itu bisa berhubungan dengan sosok otoritas gitu ya. Jadi mungkin ada kayak semacam keterhubungan kamu dengan sosok otoritas, entahlah itu atasan, entahlah itu dengan orang tua, atau orang yang cukup signifikan di hidup kamu. Semacam mungkin ini waktunya menjaga jarak atau membatasi interaksi ya. Nggak harus sih, tapi ini sebuah tema yang mungkin muncul ya untuk sebagian dari kamu. Nah, yang berikutnya adalah The Fool. The Fool itu kan sebuah awalan, sebuah chapter baru, sebuah lembaran baru. Karena apa? Angka 0 itu potensi tanpa batas, bisa jadi berapa aja gitu. 0 itu bisa jadi 100, 10, 1000, dan melangkah dengan optimisme gitu. Konfirmasinya adalah Lili. Lili itu menggambarkan tentang kematangan gitu, butuh proses untuk sampai di titik kematangan tertentu. Itu kualitas isinya, itu butuh waktu. Lili itu berbicara seperti itu. Selain itu juga berbicara tentang spiritualitas. Nah, ini tema yang sangat signifikan tentang reading kamu tuh ada tentang tema spiritualitas gitu, atau filosofi, atau perjalanan keagamaan. Jadi ini tema yang signifikan buat kamu sekitar reading ini gitu. Jadi ada yang berubah dengan dunia internal kamu, dan itu suatu chapter baru yang kamu masukin ya. Highlightnya sebagian besar dari kamu kayak tema itu. Dan cuma mau bilang sih, terserah mau disimak atau enggak. Kadang ada momen dimana kita berjalan sendiri, kadang enggak semua orang harus ngerti, cuman
kita mau dengerin nggak apa yang berbicara di hati kita gitu, apa yang memanggil di hati kita. Nah, The Fool tuh berbicara seperti itu gitu ya. Terlepas apapun konteksnya, kadang di hidup tuh ada momen-momen seperti itu. Cuman selanjutnya pilihannya ada di kamu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.